semuanya. Apa kabar para ibu bekerja? Ini senang banget kita ketemu lewat virtual, ngobrol-ngobrol santai hari ini. Kita bikinnya memang intimate, pesertanya nggak banyak. Tujuannya emang supaya bisa ngobrol-ngobrol, bisa nanya-nanya, bisa saling curhat apapun yang mau ditanyakan. Karena hari ini kita akan ngebahas tentang mengatasi stres pada ibu bekerja. Ada psikolog kita, ada Mbak Renita Purwito, batch of. Nah, ini kayaknya mending Mbak Renita coba Mbak Renita. Udah langsung psikolog klinis gitu aja Mbak. Psikolog klinis gitu ya. Mbak Renita, apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah Mbak Inji sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, tadi ada titipan. Yang harus kita lakukan pertama-tama sebelum mulai ngobrol-ngobrol di kesempatan sore hari ini adalah, ini para ibu bekerja, siapa yang stres bekerja di masa pandemi, ada yang mungkin full work from home, ada yang separuh work from home, work from office, lebih stres apa enggak sih? Oke, aku bikin dua ya. Yang sebentar aku sekalian biar aku bisa ngeliat semuanya. Yang stres angkat tangannya. Aku boleh kan ya? Boleh. Wah, cuma Fatima sama Dita yang nggak stres ya? Wah, hebat. Hebat. Aku nanya dikit ya. Inyut deh yang udah mau 2 tahun work from home, kalau sampai akhir tahun ini work from home, ini genap 2 tahun, apalagi Inyut baru pindah di kantor baru, belum ketemu teman-teman baru, udah work from home. Kenapa stres Nyut? Kan enak kerja dari rumah. Nyut, kok nggak kedengeran suaranya Inyut? Inyut. Nah, ayo Nyut, coba. Nah, Inyut, tadi ada suaranya, kok sekarang enggak? Halo. Oke. Coba sebentar. Saya nyolek Gilang dulu ya. Gilang, kok aku tidak bisa mendengar suaranya Inyut? Tadi bisa. Di ininya, kayaknya dari earphone ininya kayaknya dah. Earphone dia dah. Mbak Inyut. Iya, coba ini udah di-unmute kok. Udah nggak? Aku bisa. Nah, udah. Oke. Kenapa Inyut jadinya lebih stres? Kan enak Nyut kerja dari rumah, nemenin 2 anaknya. Iya benar. Itu sih emang ada benernya, enak bisa bareng sama anak-anak terus. Ini salah satunya ya di Iya. Itu tapi ya konsentrasinya fokus untuk kerjanya tuh susah. Karena waktu lagi meeting, aku kan anak kedua, yang kedua itu 2,5 tahun. 2,5 tahun ini tuh masih susah banget. Jadi kalau lagi meeting dia bisa narik-narik tangan aku, minta susu lah, minta makanan lah, berantem lah sama kakaknya kayak gitu. Itu yang bikin kadang-kadang, aku mau kerjain yang mana dulu nih, gitu. Saya pengen teriak. Gitu. Oke. Kalau Melisa, Mel, kenapa stres kerja di rumah? Kan enak bisa nih atasnya rapi, bawah mah kadang mah bisa santai, nggak kelihatan ya nggak Mel? Jadi awalnya tuh kayak adaptasi kali ya Mami, susah banget beradaptasi, dan bener tadi kata Inyut, kita jadi agak susah berkonsentrasi, terus susah bagi waktu, terus kadang ada perasaan bersalah gitu, anak ada tapi ibunya ada tapi kayak kita nggak present gitu ke anak, jadi kayak nggak full gitu, jadi cuman apa ya, kayak cuman jadi semacam ada jarak gitu sama anak juga. Jadi aku tuh kadang ngerasa kekerjaan nggak full, ke anak nggak full, nih gue maunya apa sih gitu, kayak aduh, separuh-separuh ya jadinya ya. Lebih ke itu sih. Coba sambil aku menyapa ada Moms Tiara. Hai Tiara. Urusan anak mimisan udah beres? Udah. Udah beres. Ini kita lagi nanya nih, sejak work from home, sejak pandemi kan ini ada yang jadi sebagian work from home, ada yang work from the office, ada yang full udah tetap di rumah aja. Ini stres apa enggak? Rata-rata jawabnya stres. Cuman ada 2 nih. Fatimah sama Dita yang bilang enggak ngangkat tangan, enggak stres. Aku jadi pengen tahu deh, Fatimah, Dita, kok enggak stres sih work from home? Imeh dulu. Karena kan biasanya tuh dulu tuh kayaknya tuh kalau kerja di kantor tuh galau, stres banget, kangen sama anak. Nah sekarang tuh kan ngomong tuh waktu dulu tuh gimana ya bisa kerja di rumah, nggak usah ke kantor, bisa ngeliat anak. Nah sekarang kayak
kayak tercapai gitu loh. Langsung bener-bener bisa kerja tapi tetap bisa lihat anak juga. Dan happy, bener-bener nggak terganggu. Ya stres dikit kalau lagi deadline gitu kan, kadang deadline-nya tuh bisa sampai jam 2 pagi gitu. Itu kadang stres juga sih, stres tapi nggak separah gimana sih, masih bisa kayak diatasin. Kadang-kadang ya gitulah, kalau lagi deadline banget yang paling bikin suka berasa ya marah sekali 2 kali lah. Oh, marah sekali 2 kali. Kalau Dit aman Dit kerja dari rumah? Sebenarnya sih bukan nggak stres, tadi cuma buat ngangkat tangan aja Mbak Ini. Oh, sebenarnya stres. Terjawab ya. Stres banget emang sebenarnya juga. Stres banget ya. Anak udah umur berapa Dit sekarang? 1,5. 1,5. Wih, lagi gemes-gemesnya nih ya. Iya. Nah, ini Mbak Renita. Aktif-aktifnya. Bener. Terjawab ya Mbak, sebagian besar stres, cuma satu yang enggak. Ya. Tiara stres nggak? Oh ya, Tiara belum tanya. Stres nggak sejak bekerja dari rumah? Enggak sih. Oh, kebetulan 2 yang nggak stres. Kan juga udah 4 tahun ya, jadi maksudnya itu umur yang udah bisa dibilangin gitu. Jadi bisa diajak kerja sama juga sih, kebetulan anaknya, jadi nggak stres sama sekali. Terus emang udah impian dari dulu, maksudnya pengen seperti ini, bisa kerja di rumah sama anak. Jadi ya selagi impiannya tercapai, kenapa nggak disyukurin aja? Ya namanya anak rewel-rewel dikit mah pasti ada, nggak mungkin enggak. Cuman ya kembali lagi, ini kan impian dari dulu. Jadinya selagi bisa seperti ini, ya udah syukurin aja gitu. Terjawab ya Mbak ya, 2 yang nggak stres. Yang selebihnya mah stres, gila kerja dari rumah, ya nggak sih? Cuman aku jadi pengen tahu nih, selama pandemi nih, katanya emang perempuan ya lebih stresnya tuh lebih tinggi di saat harus work from home, karena kan juggling between pekerjaan, tugas rumah tangga, dan somehow walaupun mungkin juga ada yang ngurusin, ibu tuh biasa sambil meeting gini, iya gini. Siapa yang kayak gitu? Bisa langsung. Langsung ya. Bisa. Iya, Mbak. Jadi gini Mbak Iji, jadi selama pandemi ini kan banyak juga ya penelitian mengenai tingkat stres ya. Tingkat stres pada pekerja. Tapi ini pekerja pada umumnya. Nah, yang aku temui itu banyaknya memang sekitar 80% pekerja itu memang mengalami stres. Tapi bukan stres-stres yang biasa aja, tapi ini memang udah ada gejala-gejala anxiety atau kecemasan gitu ya. Artinya kemungkinan sudah mempengaruhi fungsionalnya mereka sehari-hari. Jadi mungkin nggak bisa konsentrasi, kemudian merasa kelelahan atau punya kekhawatiran berlebih gitu ya. Tapi kan itu nggak dijelasin juga dalam populasi penelitiannya itu tuh berapa perempuan, berapa persen laki-laki. Nah, kalau yang ada aku baca, memang bukan baca aja, tapi selama ini kan aku juga praktek ya. Banyak memang ibu rumah tangga yang bekerja juga, working mom itu mengakui bahwa memang bekerja dari rumah, kebanyakan mayoritas mereka merasakan lebih stres, lebih tertekan gitu ya. Karena memang sulit sekali untuk mengerjakan peran-peran atau memilah-milah peran si ibu sama peran kita jadi profesional gitu ya. Karena itu semuanya jadi satu gitu di rumah. Nah, tapi ada satu nih survei yang dari Unpad, aku juga nggak terlalu jelas ya, karena di situ nggak dijelaskan umurnya, kemudian apakah itu khusus ibu bekerja atau enggak, tapi memang katanya tingkat stres pada ibu rumah tangga itu tidak terlalu tinggi gitu. Jadi pada itu ibu hasilnya rumah tangga. Ya, pada ibu rumah tangga, tapi itu tidak dikatakan apakah ibu rumah tangga yang bekerja atau memang ibu rumah tangga saja gitu loh. Jadinya kalau memang dari pengalaman aku sih tingkat stres itu pasti emang lebih tinggi ya. Pengalaman maksudnya dari pasien-pasien, kemudian dari orang-orang yang memang datang ke poli ya. Tapi kalau hasil survei itu kan beda-beda juga ya populasi sama reality yang kita lihat gitu. Jadi beragam sih Mbak Inci. Ini juga ada 2 moms yang bekerja, Wita sama Kiki. Aku udah tahu kalau Wita jam tidurnya jadi terbalik sejak work from home. Ya. Oke, sebelum ke Wita, Kiki dulu deh. Ki, gimana Ki? Kalau Kiki stres nggak sih Ki? Aku tuh sebenarnya awal-awal tuh sempat stres. Justru karena pas yang full di rumah itu loh. Karena kan mungkin ada faktor kayak dari kantor juga lagi berusaha adaptasi sama keadaan.
Nah, jadi di rumah juga anaknya jadi yang kayak biasanya kan mamanya kerja yang nggak ada. Nah, sekarang kan nih lagi ada terus cuman kerja Halo gitu kan. mama, gitu ya. Iya gitu, jadi kayak dia nggak ngerti aja gitu konsep Iya, ini pokoknya di rumah ya berarti artinya main gitu kan sama dia. Iya. Jadi tuh kayak pas awal-awal tuh yang wah itu bener stres banget sih di situ, kayak bahkan aku sempat kayak beberapa kali tuh bisa nangis yang separah itu gitu loh. Cuman abis itu kayak makin lama makin kesini nggak tahu apakah karena udah terbiasa atau emang ada perubahan juga, jadi udah lebih kayak udah bisa lebih manage aja sih kalau di rumah. Jadi kerjanya tuh dicepet-cepetin, apa yang bisa dikerjain lebih pagi tuh ya udah itu duluan. Jadi ntar kayak mulai ke sore ke siang sore tuh kayak udah seenggaknya udah bisa sama dia, walaupun masih megang handphone tetap gitu. Gitu sih paling kalau aku. Kalau Kiki, kalau Wita? Kayaknya hampir sama dengan Mbak Kiki ya. Jadi awal-awal tuh susah banget bagi waktunya. Jadi mau nggak mau kerja itu jam 12 sampai subuh, jam 12 sampai subuh. Nah, dia geng satpam dia jadinya, geng malam baru bisa kerja. Jadinya, tapi lama-lama emang itu menyesuaikan waktu. Jadi kita nyuri-nyuri lah siang-siang ngerjain naskah. Pokoknya dicicil-cicil yang bisa. Masalahnya kebiasaan yang bangun pagi itu udah sampai setahunan, jadi kebawa terus. Jadi sekitar jam 3 aku tuh kayak kebangun sendiri, bingung kita kerjain apa hari ini, malam ini ya. Kayak gitu aja sih. Padahal pagi. Iya, padahal udah beres aja kerjaan, hanya ya kayak ada alarm sendiri di badannya tuh, kayak ada alarm sendiri harus bangun jam 3 untuk kerja gitu. Jadi bangun aja, kadang-kadang bengong aja, ngapain kok jam 3 pagi bangun ya, terus nggak bisa tidur lagi, sama aja sih jadinya. Capek juga. Capek juga ya. Sebenarnya apa sih Mbak Renita yang buat ibu bekerja tuh jadinya lebih stres di masa ya sekarang ini, apalagi di masa pandemi ini? Ya. Faktor-faktor penyebab stresnya kali ya Mbak Enci ya. Jadi nomor satu yang udah disebutin tadi ya sama kita semua, time management yang pasti. Ya, itu salah satu faktor yang juga mempengaruhi produktivitas kita. Kalau misalnya kita bisa memanage waktunya dengan lebih baik, artinya kita bisa lebih produktif dan tingkat stres itu akan makin berkurang gitu ya. Lalu kalau misalnya di rumah itu keterbatasan ruang gerak. Kalau di kantor kan biasanya kita nggak ketemu sama anak-anak kita, kemudian juga nggak ngeliatin rumah sekotor apa, seberantakan apa gitu ya. Jadinya tuh jadinya kayak kita bisa fokus gitu loh. Kita kerja ya udah di depan laptop atau ketemu orang atau apapun itu yang kita kerjakan di kantor. Nah, yang ketiga tuh ketika kita bekerja di rumah kayaknya tuh jadi lebih minim me time. Ya, jadi kayak kita nggak punya waktu lagi. Oh, semuanya ngamuk betul. Ya, oke. Iya, jadi me time-nya tadinya kan kalau misalnya kita kerja di kantor, kita bisa kayak oke, nanti sampai rumah aku mau nonton Netflix, mau ngelanjutin yang ini, mau misalnya main alat musik atau mau masak gitu ya. Me time-nya tuh apa-apaan aja tuh bisa, atau mau main sepeda gitu. Kayaknya kita bisa mengatur gitu. Tapi memang seperti yang disebutin sama ibu-ibu hebat di depan kita semua ini, adaptasi memang take a toll on you ya. Pasti ada tekanannya. Tapi lama-kelamaan ketika kita memang sudah mulai terbiasa lagi dengan kehidupan yang sekarang, oh ternyata memang aku harus menerapkan sistem yang seperti ini. Artinya kan kita merubah sistem dari waktu, perilaku, kemudian kebiasaan kita setiap hari ya. Nah, ketika itu kita udah mulai menjalankan sistem yang baru, nah itu biasanya tingkat stresnya juga akan lebih menurun. Nah, satu lagi nih Mbak Enci. Kelihatannya kalau misal kerja di rumah tuh enak banget ya, bisa megang anak, terus udah gitu sebentar-sebentar bisa lihat kerjaan gitu ya. Tapi banyak banget yang curcol atau curhat ya ke aku. Ternyata beban kerjanya tuh makin banyak di rumah. Malah lebih banyak ya? Malah lebih banyak. Jadi kayak mungkin dari atasannya, rekan kerjanya atau apa ya, tanggung jawabnya itu tuh kayak nggak kenal waktu gitu loh. Nah jadi itu yang membuat ibu rumah tangga yang bekerja tuh working moms ini semua di sini jadi lebih stres saat harus kerja dari rumah. Iya sih, benar banget. Nah, ya walaupun kesannya agak telat ya udah setahun kita pandemi ya, ini sebenarnya stres pada ibu bekerja tuh bisa dicegah nggak sih? Nggak apa-apa ya? Ya paling nggak supaya stresnya nggak berkelanjutan ya. Udah terlanjur stresnya, tapi supaya nggak berkelanjutan gitu loh, Mbak Renita. Ya, sebenarnya stres yang berlebihan itu bisa dicegah ya. Ada beberapa yang bisa kita lakukan nih, kebiasaan kita masukin aja kebiasaan-kebiasaan itu ke dalam
sistem kita sehari-hari, dan itu bisa mencegah kita untuk menjadi lebih stres. Ya, tapi kebiasaannya itu beda ya, karena kalau stres itu kan hubungannya sama psikologis. Jadi kebiasaannya itu lebih mengarah ke kebiasaan mental, bukan kebiasaan fisik. Jadi kalau misalnya kita nggak pengen sakit, biasanya kita terbiasa minum multivitamin, olahraga, ya kan, gizi seimbang gitu ya Mbak Inci ya. Iya kan, kalau stres nggak ada vitaminnya. Iya. Nah itu dia, ternyata vitaminnya stres itu hubungannya sama pikiran, gitu ya. Jadi kalau kita nggak mau stres, artinya kita harus bisa mengelola pikiran kita. Dan itu memang ada cara-cara yang bisa kita terapkan dan kita latih, gitu ya. Semakin lama kita menerapkan cara-cara itu, kita akan terbiasa, artinya imun sistem mentalnya kita akan semakin lebih kuat terhadap stres. Terhadap datangnya stres, gitu. Nah, mengelola pikiran itu salah satunya adalah satu, lower your expectation sebenarnya. Nah, sebelum lanjut ya, iya Mbak Renita ya, ngerti banget sih udah kata kuncinya lower your expectation. Aku nanya dulu ya sama moms yang ada di sini ya. Silakan. Coba ibu-ibu, ekspektasi tetap tinggi, bener gak sih saat mengerjakan di rumah? Ini yakin seyakin-yakinnya para moms yang ada di sini, aku tuh mau jadi ibu yang sempurna. Mumpung aku di rumah, aku bisa sambil bekerja, sambil meeting, sambil beres-beres, sambil ngurusin anak, sambil main sama anak-anak, sambil nyiapin makanan buat keluarga dan suami. Betul begitu? Injut ganggu paling ya. Pada kenyataannya bisakah itu terjadi? Tiara ketawa-ketawa. Oke, silakan Mbak Renita. Lower your expectation. Ya, nomor satu itu lower your expectation, not to yourself, ya, cuma ke diri kita sendiri, tapi ke orang lain juga dan ke situasi juga, termasuk ke anak, gitu ya. Jadi mungkin kan kita juga bisa tahu ya, ada anak-anak yang memang nggak terlalu cocok sama pendidikan online schooling seperti ini. Jadi mungkin kan akademisnya kalau misalnya dulu di offline school tuh kayaknya wah apakah bisa lebih ceria, semangat belajar, bangun pagi nggak susah gitu ya. Tapi sekarang mungkin anak-anak kita juga karena mengalami proses adaptasi, ya mungkin juga nilai-nilainya jadi menurun. Terus udah gitu, apalagi anak-anak yang nggak terlalu up to date dengan pembelajaran online gitu. Iya. Jadinya mereka tuh jadi lebih nggak semangat sekolah, sehingga ketika guru-gurunya itu memberikan tugas dia jadi nggak ngerti atau nggak bisa gitu ya. Nah itu adalah salah satu yang harus kita terapkan sebenarnya ke diri kita sendiri dan ke anak-anak kita bahwa oh ya it's okay sebenarnya kalau kamu itu mengalami penurunan di bidang akademis misalnya gitu, atau nggak terlalu semangat sekolah gitu. Yang penting hal-hal yang menjadi prioritas itu tetap dikerjakan gitu. Nah, mengelola pikiran juga salah satunya nih itu mengelola kekhawatiran. Gitu. Karena kalau misalnya cemas itu kan penuh dengan kekhawatiran ya, jangan-jangan nanti aku begini lagi, nanti aku takutnya begini, takutnya begitu gitu ya. Nah, sebenarnya kekhawatiran tuh kayak debu gitu loh, debu di dalam pikiran kita. Kalau misalnya kita punya kamar, senyaman-nyamannya kamar itu, walaupun barang-barangnya semua mahal, tempat tidur enak gitu ya, tapi kalau banyak debunya, itu pasti kita nggak akan merasa nyaman. Begitu juga dengan pikiran-pikiran yang mengganggu. Jadi kalau misalnya ada satu pikiran yang mengganggu, kita lihat lagi, apakah memang ini patut dipikirin, aku simpen, atau harus aku distract, atau malah delete gitu loh. Nah, yang harus di-delete itu adalah pemikiran yang sebenarnya kita nggak bisa lakuin apa-apa sekarang. Kayak misalnya gimana ya nanti kalau ternyata bos aku itu nggak approve laporannya aku misalnya. Nah itu kan belum terjadi. Ketakutan-ketakutan simple seperti itu kan it seems like a very simple ketakutan yang emang ngapain sih dipikirin gitu. Tapi itu adalah makanan automatic thoughts atau pikiran-pikiran secara otomatis yang keluar ketika kita lagi cemas gitu, lagi berdebar jantung. Wajar dong tapi sebenarnya Mbak. Kenapa? Wajar dong Mbak, tapi kan sebenarnya. Wajar kan. Kekhawatiran itu merupakan ya ibaratnya kalau misalnya kita rame-rame nih mau nyebrang jalan udah pasti nengok kanan kiri karena apa? Karena kita takut kesenggol mobil gitu ya. Nah, kebayangin kalau kita nggak punya kekhawatiran gitu. Artinya kita nggak bisa melindungi diri kita sendiri. Ya, jadi sebetulnya itu normal. Tapi kalau kebanyakan perkataan-perkataan atau pertanyaan yang tidak bisa dijawab saat ini, itulah yang akan menumpuk sehingga tadi seperti kayak tadi ya,
penuh debu gitu loh. Jadi kita harus bersihin. Nah, pertanyaannya untuk membersihkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu adalah apa yang aku bisa lakukan sekarang. Jadi mindfulness itu adalah live in the present moment nih, sekarang nih. Kan yang kita takutkan mengenai masa depan, gimana ya nanti kalau what if question. Nah, kita lawannya itu dengan apa yang aku bisa lakukan sekarang, gitu Mbak Inji. Oke. Nah, kita berbicara soal mindful parenting juga nih ya, Mbak Renita ya. Ini kan kita tahu everything dalam kehidupan kita, kita tuh ya kayak mindful eating, itu yang basic-basic aja kita udah mesti mindful. Apalagi nih hal-hal yang besar ya, menyangkut kayak parenting ini sendiri. Nah, ngomongin soal mindful parenting ini sendiri tuh apa sih Mbak maksudnya? Mindful parenting itu adalah orang tua yang memang memiliki pola asuh itu di saat sekarang, bukan di masa lalu atau di masa depan gitu ya. Pokoknya kita lihatnya fokusnya itu di masa sekarang. Sekarang aku bisa melakukan apa? Sekarang anakku itu seperti apa? Jadi kayak misalnya ketakutan-ketakutan, aduh misalnya ada anak berkebutuhan khusus gitu ya. Ketika ibunya itu punya ketakutan, aduh nanti anakku autis nggak bisa berhasil lagi dalam hidup. Nah itu bukan mindful parenting sebenarnya. Nah kalau misalnya mindful parenting itu ketika kita memiliki anak berkebutuhan khusus gitu ya, nah kita mikirnya apa yang aku bisa lakukan sekarang supaya bisa lebih membantu perkembangan anakku agar lebih maksimal. Seperti itu tuh mindful parenting gitu. Jadi kita sadar at the present moment. Nah, ya itu dia nih kan segala sesuatu kan harus yang be present. Kita jalani apa yang ada sedang kita alami, berarti mengeliminir segala kekhawatiran dan juga ketakutan kita ya. Betul. Walaupun sebenarnya khawatir dan wajar baik-baik, karena itu kan sebagai modal kita juga kita bisa berhati-hati dalam mengambil keputusan ya kan. Tapi ternyata ada yang lebih penting lagi, mindful, be present gitu kan ya. Iya, betul. Dan nggak gampang loh, ya nggak sih Mbak Renita? Nggak gampang banget, karena mindfulness itu karena kita harus berpikiran sekarang, kita tuh tanpa sadar kita membawa beban-beban dari masa lalu nih. Nah itu yang susah ya, ada feeling guilty gitu ya, ada mungkin juga penyesalan gitu dari masa lalu. Itu kalau mau jadi mindful parents itu harus diselesaikan dulu lah. Gitu, bukan dilupakan ya, tapi diselesaikan, karena melupakan itu tuh hanya menekan emosi atau perasaan itu ke bawah yang sebenarnya nggak akan hilang gitu. Benar-benar. Kan sebenarnya dari satu kejadian yang sudah lewat dalam kehidupan kita itu bisa jadi pembelajaran juga buat kita ya nggak sih Mbak Renita? Betul. Nah Mbak Renita, kalau kita menjalankan atau mengadopsi si mindful parenting ini sebagai pola asuh, itu bisa mengatasi stres kita sebagai ibu bekerja nggak? Banget, itu banget ya. Jadi kenapa sih mindful tuh bisa mengatasi stres pada ibu bekerja? Karena kita itu mengeliminasi pemikiran-pemikiran yang nggak penting nih dalam diri kita sebenarnya. Ya, jadi kita bisa fokus apa sih yang mau aku kerjain sekarang, emosinya juga fokus pada present moment ini gitu ya. Jadi kalau ada misalnya lagi berantem lah misalnya sama suami gitu ya, terus udah gitu kita harus kerja. Ada tuh banyak orang-orang yang memang aduh nggak mood nih kerja gara-gara suasana rumah nih lagi nggak bagus misalnya gitu. Nah itu kan artinya kita sendiri yang rugi karena kita nggak jadi produktif ya dalam pekerjaan kita gitu ya. Nah itu yang kita harus latih dalam diri kita bahwa bisa nggak aku menyelesaikan si konflik ini sama suami nih, walaupun kejadiannya tadi malam nih, tapi tadi pagi ini aku harus benar-benar fokus bekerja karena punya presentasi misalnya gitu ya. Nah, kalau memang aku juga nggak mungkin bisa telepon sekarang dan masalahnya juga belum selesai, jadi kita harus bisa memisahkan gitu loh. Memisahkan antara mana yang aku berikan prioritas supaya aku bisa pikirkan, fokusin, jadi aku kerjain duluan saat ini. Gitu. Nah, dengan demikian itu akan menurunkan level of stress, karena kalau enggak tuh kayak vicious cycle gitu loh Mbak Enji. Kita berantem sama suami udah stres nih, habis itu nggak bisa ngerjain atau nggak bisa kasih performa yang maksimal, lebih stres lagi. Habis itu nanti kita nyesel, nanti stresnya tambah banyak lagi nih nanti pas malam hari gitu. Ya. Berarti mengatur skala prioritas juga penting ya Mbak? Ya, itu sangat penting. Itu bisa membuat kita itu tahu gitu ya, jadi tahu apa sih yang mau dikerjain duluan. Yang lebih penting kita kerjain duluan.
Oke, apa yang harus kita lakukan pertama-tama supaya kita bisa menjalankan mindful parenting ini? Yang pertama tadi kan adalah jangan banyak lihat ke belakang. Sebenarnya apa yang terjadi di belakang itu bisa menjadi pembelajaran buat kita, tapi bisa kayak jadi bukan polisi tidur lagi ya. Apa ya istilahnya ya, kayak barikade untuk kita dalam membesarkan anak kita dan juga kita apalagi sebagai ibu bekerja, ya kan? Nah, apalagi nih, Mbak Renita? Kalau misalnya mau, aku sih personally ya, karena aku kerjain juga nih sekarang scheduling. Jadi kayak scheduling bukan cuman di ini ya, oke, besok jam segini aku mau segini gini enggak, tapi ya kita tulis gitu. Kita punya schedule, punya planner, besok aku mau ngapain. To-do list banget. Ya, jadi misalnya anak, oke, aku harus bangunin anak nih jam segini, atau sekarang bulan puasa ya, aku mesti siapin sahur jam segini, terus aku selesai jam berapa gitu-gitu. Jadi benar-benar ada jam-jamnya lah, kayak zaman kita SD lah, kita pakai schedule gitu ya. Cuman ini khusus buat ibu-ibu gitu. Jadinya semuanya itu tertata rapi gitu. Apalagi kan kita kan sahabatan sama gadget banget ya. Itu udah enak banget untuk scheduling sebenarnya. Ada alarmnya, kemudian jelas jam-jamnya gitu ya. Nah, selain scheduling juga yang tadi ya Mbak Enji, prioritasnya itu juga perlu diperhatikan. Mana yang memang penting aku harus kerjakan sekarang, mana yang enggak. Jadi kalau yang enggak itu mesti disingkirkan atau ntar dulu deh gitu. Pasti dikerjain kok, tapi nanti dulu. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah mendelegasi tugas. Nggak apa-apa, Mbak. Kasih pasti banyak gini, orang aku di rumah, biar aku aja lah yang kerjain. Nah, itu dia. Aku makanya nulis nih di sini. Nggak perlu jadi perfect parents. Semuanya kayaknya kita pengen in control ya. Apalagi ibu-ibu zaman sekarang kan resourceful banget. Terus udah gitu pengen serba bagus semuanya. Tapi ketika kita pengen jadi perfect parents, kita nggak bisa melihat limitasi kita. Kita tuh tenaganya terbatas, pikiran terbatas, semuanya juga terbatas ya, termasuk waktunya kita. Jadi dengan mendelegasi tugas itu kita sebenarnya memberikan waktu ke diri kita sendiri untuk bisa menikmati. Hai Devi, Moms Devi. Oke, kita lanjut. Gak apa-apa, kita lanjut ya. Iya, delegasi tugas itu kan penting karena kita belajar dari dulu ya, beban yang dibagi-bagi itu pasti akan lebih ringan. Nah, sebetulnya itu sih yang harusnya kita lakukan. Jadi jangan semuanya sendiri. Ajak ngobrol pasangan, suami atau orang-orang di rumah ya yang terpercaya untuk bisa ngebantu kita gitu loh. Tolong dong ini, tolong dong itu gitu. Jadi kerjasama yang bagus itu juga bisa membuat kita jadi mindful parents ya. Jadi mindful parenting itu satu, be present. Kita lupain deh yang dulu-dulu yang udah lewat. Kita pokoknya tujuannya adalah kita juga harus kan kita dalam hal membesarkan anak itu custom ya sebenarnya ya. Kita nggak bisa menyamakan, ini anak saya yang nomor 1 bisa. Kok di Freya bisa, di Raya nggak bisa misalnya gitu ya. Atau ya kan yang punya anaknya lebih dari 1, itu juga kita udah harus bisa, nggak boleh gitu. Ya kan, udah harus bisa menyadari hal itu. Lalu tadi adalah scheduling, to-do list, prioritas, mengatur skala prioritas, dan juga tentunya adalah mendelegasikan tugas. Aku mau nanya, kayaknya kalau mendelegasikan tugas, kayaknya untuk moms yang sudah mulai work from office juga pasti sudah mulai bisa membagi tuh. Kadang emang sudah harus didelegasikan. Cuman aku mau nanya, tadi menarik yang Mbak Renita bilang adalah mengatur schedule. Kayak bikin to-do list gitu ya, jam segini aku meeting ini, jam segini oke, break makan siang sama anak. Tapi semuanya kan rata-rata ibu-ibu di sini ya. Coba aku mau nanya, ada nggak yang aku nggak belum tuh berarti tapi harus aku lakukan. Ada nggak yang melakukannya memang ditulis? Oh, luar biasa. Serius, Neng Melisa? Serius. Ditulis semuanya. Jadi, gimana ditulis sambil sharing? Jadi kalau untuk schedule anak-anak memang ditulis, tapi dia kan fleksibel ya, Mami nggak bisa strict harus benar-benar. Tapi untuk kerjaan aku sendiri kan yang bisa kontrol aku sendiri gitu. Jadi aku tulis di notes yang ada di Google Keep tuh kan bisa dibuka di handphone atau di laptop juga. Itu beneran ditulis, to-do list dari awal nih ada berapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Terus yang udah di checklist itu lumayan bantu buat kayak apa sih? Oh ini udah kelar, ini udah, yang ini belum gitu. Itu biar bisa jadi reminder juga sih. Jadi enak. Jadi awalnya aku nulis tuh karena sebelumnya tuh kayak
ini kerjaan banyak, kerjaan rumah, kerjaan kantor, mana duluan yang mesti diprioritasin gitu. Jadi akhirnya aku tulis tuh satu-satu, jadi tahu yang mana yang lebih prioritas, yang ini yang udah kayak gitu sih, lebih memudahkan. Wow, keren, udah dijalanin, luar biasa. Dan emang itu membantu banget ya, Mel ya? Membantu banget. Bisa kalau misalkan kelupaan tuh nggak bikin to-do list, itu bisa rungsing seharian, maksudnya jadi kayak nggak ngerti mesti apa duluan nih, jadi riwah sendiri gitu. Penting nih ya berarti ya, satu contoh istilah success story dari bikin to-do list. Ada lagi nggak moms di sini yang bikin to-do list? Fatimah bikin nggak? Aku ngalir saja. Ngalir aja ya. Devi, apalagi di kantor baru nih, bikin nggak? Enggak ya. Dita bikin nggak, Dit? Semuanya, Tiara bikin nggak? Enggak, semuanya tuh tercatat rapi di sini ya. Oke, aku habis bangun, aku tuh masih bangunin anak aku, habis itu aku berangkat kerja, atau aku buka laptop, dari jam segini, Toto tuh lupa semuanya. Ya benar juga sih. Berarti kayaknya boleh tuh ya kita bikinnya to-do list ya. Boleh juga deh. Backup plan aja Mbak Inci. Iya sih, iya juga sih. Kan? Benar. Oke, ini teman-teman moms kalau ada yang mau tanya boleh banget, apalagi berkaitan dengan mindful parenting. Tadi sebenarnya berarti kalau dari Melisa, satu udah tuh berhasil ya bikin to-do list. Jadi kan dengan biasanya tuh to-do list tuh berkaitan dengan skala prioritas. Jadinya kita bisa langsung mengatur tuh mana yang bisa jadi skala prioritas kita. Mendelegasikan tugas. Moms di sini ada nggak sih yang mendelegasikan ya, entah kepada suami atau kepada nenek, kepada kakek atau kepada mbak? Sudah melakukan juga? Wita udah ya, Wit? Aku sudah banget. Karena si kakak kan mau ujian kelas 6, nggak kepegang juga sih kalau sama aku, jadi ya sudahlah, belajar sendiri sama neneknya udah. Oke, itu ngebantu banget ya, Wit ya? Iya, untuk dia belajar, untuk anaknya juga bisa disuruh sendiri aja, terus sendiri belajar sendiri. Jadi dia belajar sendiri, ya paling diliatin sama neneknya aja udah. Oke. Kalau karena Kiki, aku masih punya yang kecil kan. Ya, masih ada satu lagi umur balita, usia balita. Tahun, jadi bisa fokus ke situ juga jadinya, Wit ya? Iya, benar. Kalau Kiki udah mendelegasikan tugas nggak? Since Kiki juga kan work from home, work from office gitu. Kadang work from tempat syuting ya gitu. Aku sih udah banget. Emang untungnya emang ada yang bantuin kan untuk jagain anak aku. Tapi kalau misalkan aku lagi ke kantor pun, jadi kadang ada satu minggu itu yang kayak aku sama suami aku tuh shift-shiftan gitu loh. Jadi minggu ini aku tuh yang ke kantor hari Selasa Kamis misalkan. Nah kalau dia minggu ininya tuh Senin, Rabu, Jumat. Jadi tuh ada yang pas aku kantor dia lagi di sini gitu. Jadi pembagian waktu kerja di kantor ya. Buat ke at least ada yang ngeliatin juga gitu. Tapi untuk kayak kegiatan sehari-hari gitu-gitu selama aku kerja sih udah ada yang bantuin. Kalau enggak tahu sih. Teman-teman di sini nggak kebayang ya. Tapi teman-teman di sini yang masih full work from home siapa selain Inyut? Selain Moms Inyut? Fatimah masih, Dita juga masih full work from home. Tiara juga masih full work from home. Mel juga masih, Mel? Masih paling kalau ada event atau syuting doang sih, Mami. Ya, tapi baru berarti keluar. Full sih. Bisa dibilang full ya. Nah, aku jadi pengen tahu nih di saat full work from home buat Fatimah, buat Inyut, Tiara, sama Melisa, sama Dita. Mendelegasikan tugas nggak sih? Maksudnya kan kadang-kadang, nah ini dia, banyak pasti moms yang berpikirnya gini, ya lah gue di rumah juga, ngapain juga gue pakai delegasiin tugas gitu kan ya. Bisa kali nyambi ya kan, pasti berawal dari situ. Bisa kok ini semua disambi, ternyata enggak. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ini yang tadi kayak Fatimah deh, mendelegasikan tugas nggak sih, bagi tugas nggak sih, entah sama tetap juga ya. Nah itu gimana tuh pembagiannya? Sama suami atau sama anggota keluarga yang lain? Kan ada mbaknya juga sih. Jadi tapi sebenarnya anak ini agak unik juga. Maunya sih sebenarnya sama bapak sama ibunya. Nah bapaknya juga kebetulan WFH. Jadi ganti-gantian. Iya ganti-gantian. Paling nanti kalau dia agak longgar hari apa yang nggak terlalu banyak meeting gantian. Jadi seharian pegang ganti-ganti aja. Jadinya diatur bareng. Oh bisa diatur ya. Kalau Tiara, bapaknya kan work from office and home ya, jadi kadang di kantor, kadang di rumah. Nah ini gimana nih pembagian tugasnya? Mendelegasikan tugas nggak? Karena kan biar gimana tetap harus kerja juga kan Tiara kan, walaupun ya, betul. Kan.
Kadang memang sama Mbak juga, cuman kan kadang yang namanya ibu ya kalau dikasih sama Mbak terus kan juga ada rasa bersalah juga, padahal kan kita di rumah gitu. Jadi memang sama Mbak juga udah ada waktunya gitu. Jadi pada saat waktunya sama Mbak, kita benar-benar fokusin kerja di situ gitu. Pada saat Mbaknya maksudnya udah dikasih ke kita lagi, baru kita kerjanya jadi yang santai-santai gitu, yang nggak mesti konsentrasi penuh lah gitu. Oke, bisa dibagi jadinya ya. Ya. Kalau Dita gimana, Dit? Kalau aku sebenarnya tuh dari awal aku lahiran tuh udah dibantu sih untuk segalanya sama suami gitu. Sebenarnya emang suami tuh yang beride sendiri aja gitu. Karena kan kita emang sebenarnya dari awal tuh berdua, maksudnya nggak ada helper ataupun nanny kan. Nah, jadi tuh suami yang kayak bantuin cuci piring, piring atau botol-botolnya si baby gitu. Terus kayak misalkan bersih-bersih rumah tuh juga suami ngebantu sih gitu. Wow, luar biasa. Bertigaan aja punya anak bayi, luar biasa. Dita, keren banget. Inyut punya 2 anak. Yang satu baru masuk TK, yang satu toddler ya. Toddler lah hitungannya. Gimana, Nyut? Mendelegasikan tugas, bagi-bagi tugas sama suami atau ada bantuan lain, Nyut? Nggak ada bantuan siapa-siapa, jadi kita cuma berdua aja dan emang ngerjainnya berdua. Sama tuh kayak Dita ya tadi. Nggak ada Mbak juga? Nggak ada Mbak. Jadi ya benar-benar bagi 2 deh tuh. Siapa yang nyapu? Biasanya sih yang nyapu ngepel tuh aku. Ntar suamiku nyuci baju, ntar bantuin ngelipetin baju, cuci piring, masak juga kadang-kadang berdua. Kalau misalnya akunya lagi full meeting nggak bisa masak, ya dia yang masak. Nah, dalam ngurus anak? Sama. Dia juga kalau misalnya dia lagi nggak meeting, ya dia yang handle anak-anak kalau aku lagi meeting. Kalau dianya meeting, ya aku yang handle gitu aja terus. Walaupun dia lebih banyak ya meetingnya dari aku. Jadi otomatis anak-anak sama aku. Tumpuannya sama Inyut ya kan. Ya, tapi siapa? Bantu sih. Tapi bisa lah ya dibagi akhirnya ya, walaupun kadang kenceng juga rasanya leher ya. Leher ya, kayak abis makan sop konro 1 gerobak gitu kan, kenceng banget lehernya nih gitu kan. Mending kalau yang kenceng muka ya. Iya, benar. Nah, kalau Melisa gimana, Mel, mendelegasikan tugas ya? Karena kita tahu Mel kerjaannya banyak banget sebenarnya, terus bagi tugasnya gimana? Anaknya lagi suruh-suruhnya, kakaknya suka kejedotin kepala adeknya lagi. Iya, sama sih kayak Inyut, kayak Mbak Dita juga ya. Jadi emang nggak ada Mbak, jadi nggak ada berdua gitu Mami. Jadi kita udah punya jadwal ditulis. Jadi kayak tugas job desk-nya Yanu apa, job desk-nya aku apa, itu bener-bener tertulis gitu. Jadi biar jelas gitu, biar nggak salah-salahan satu. Tapi kadang itu fleksibel sih sebenarnya, nggak yang strict mesti di ini juga. Kayak misalkan aku lagi sempet ya udah aku ntar kalau beres-beres yang bisa Yanu ya Yanu. Terus kadang kita malah suka kayak rebutan. Aku udah cuci piring, kamu jaga anak-anak gitu. Aku udah mau me time aku tuh kayak cuci piring gitu. Karena kan kalau cuci piring ya udah lu cuman fokus ke situ gitu, nggak megang anak-anak, nggak megang handphone. Emang beneran me time, literally me time gitu. Kayak gitu sih Mami. Keren banget. Tapi kalau anak Lula kan udah mulai sekolah nih si kakak. Pokoknya yang bertugas menyiapkan keperluan sekolah dan nemenin dia sekolah tuh Yanu bapaknya gitu. Jadi aku ya udah serahin ke Yanu aja deh. Aku biar aku nggak mix gitu, biar dia tetap ditemeninnya sama Yanu aja gitu. Sama si papahnya ya. Aku megang si Numa karena Numa kan difficult child ya, jadi lebih hore-hore lagi nih anak itu, pengennya sama aku juga gitu. Jadi ya udah kita bagi-bagi gitu. Gitu sih. Ini teman-teman kalau mau nanya sama Mbak Renita juga boleh loh. Devi mau nanya juga boleh. Devi adjustment juga kan ini ya Dev ya. Jarak dari kantor ke rumah seru banget katanya, jauhnya minta ampun sekarang. Nah itu kan jadinya banyak menghabiskan waktu di jalan karena juga ternyata work from office juga kan ya Devi. Ada yang mau nanya boleh banget, silakan. Wita mungkin mau nanya juga sama Mbak Renita. Ini ada juga yang baru bergabung. Ada Ninit dan sudah ada Wida. Hai, silakan kalau mau bertanya nih. Tiara juga mau nanya boleh loh. Salah nggak sih kalau kita merasa bahwa mungkin kali ya yang paling sering juga dirasakan adalah salah nggak sih kalau kita tuh mendelegasikan tugas kepada orang lain saat kita juga ada di rumah.
kadang kan gini, ada masih banyak moms tapi yang ngerasa gini, ya udahlah sekarang kayak Melisa, ya me time gue cuci piring. Tapi kadang-kadang kan istilahnya kayak konser tuh we want more ya gitu kan ya. Ya kan. Aku tuh mau lagi loh, gak cuma cuci piring loh. Nah, akhirnya ingin mendelegasikan atau kayaknya gini, aku tuh pengen time out. Tapi pasti sebagai ibu kita akan merasa bersalah. Ya kan? Ini tuh part of mindful parenting nggak sih? Kita ngerasa bahwa maksudnya kita tuh melarikan diri sejenak untuk me time, Mbak Renita? Itu bukan part of mindful parenting ya Mbak Enci. Maksud aku gini, perasaan bersalah itu apakah menguntungkan kita atau merugikan kita? Itu kita mesti tanya dulu. Ya, apakah salah kalau misalnya kita sekali-sekali itu mendengarkan keinginan dari emosi kita, kebutuhan dari psychological-nya kita gitu loh. Jadi kalau ibaratnya gini, kalau misalnya kita lagi sakit gitu ya, kita lagi sakit terus demam, nggak bisa ngapa-ngapain, pusing lah misalnya. Kalau sakit fisik itu biasanya kita mudah sekali untuk toleransi gitu sama badan kita sendiri. Ya udahlah, nggak mungkin juga aku jagain anak-anak orang lagi demam, lagi sakit gitu ya. Aku kan perlunya tidur. Nah itu kan kita mendengarkan kebutuhan fisik kita. Tapi karena mental kita itu nggak kelihatan atau mungkin nggak berasa gitu ya. Jadi kadang-kadang kebutuhan mental kita tuh agak terabaikan gitu loh Mbak Enji. Nah jadi kalau misalnya memang kita ngerasanya kayaknya gue butuh break deh, kayaknya pengen banget deh nonton satu season nih drama misalnya gitu kan ya, atau apa, sementara mungkin ada pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan. Nah, itu kita seharusnya untuk mendengarkan kebutuhan emosinya kita dulu. Know your limitation. Tahulah batasannya kita sehingga kita memvalidasi emosinya kita. Kalau perasaan bersalah itu biasanya datangnya dari rasionalisasi, dari pikiran-pikiran yang lo kan ibunya, harusnya kan lo ngerjain semuanya. Iya. Ya kan? Jadi kayak kok lo tidur-tiduran aja sih nonton Netflix? Kan itu piring belum dicuci, itu kan masih kotor, atau misalnya anak lo itu kan belum selesai makan misalnya gitu. Nah, tapi pikiran itu justru akan merugikan kita sendiri karena itu akan memaksa kita untuk menekan diri kita sendiri padahal sebetulnya kita butuh istirahat. Iya. Kita butuh me time, boleh-boleh aja kok mau melahap drakor yang ada di Viu ya Mel ya. Terima kasih, jangan lupa download ya. Jangan lupa download ya Viu ya. Pokoknya semua drakor ada di sana. Wita kalau mau nanya kita buka aja mikrofonnya, kita obrolan santai dan casual. Silakan Wita, ini pertanyaan Wita bagus nih. Kan lagi banyak kerjaan gini, kadang-kadang anak aku sih kayaknya agak emang susah dikontrol gitu. Kadang-kadang agak keras, itu wajar nggak sih? Soalnya kalau udah berantem sama kakaknya nih, wah udah, walaupun bedanya jauh, satu kelas 6 SD, satu lagi masih kelas 4 tahun, tetap kalau berantem mah gebuk-gebukan aja. Jadi mau nggak mau kita harus keras gitu. Paling nggak suara langsung naik berapa oktav ya? Iya. Anaknya Wita preman ya kayak ibunya. Iya. Anakku satu SMP sama Wita. Anaknya yang kecil suka manjat ini talang air. Spiderman ya Wit. Spiderman soalnya. Gimana nih? Wajar sebenarnya ya kalau misalnya kita jadi agak keras, tapi kerasnya itu sebatas apa gitu. Kalau misalnya memang kita kerasnya, walaupun kita eliminate soal nyubit, mukul, jambak atau apapun, kita let's say we never do that gitu ya, tapi agak keras adalah verbal gitu ya. Nah, verbalnya itu tuh seperti apa juga? Kalau misalnya verbalnya itu memojokkan anak, itu nggak membantu dia untuk berkembang sebenarnya. Kayak misalnya kamu nih nggak bisa banget sih, ngalah sama adiknya, mau jadi apa kamu nanti gedenya misalnya gitu ya. Itu kan bukan sesuatu yang memang akan menumbuhkan perasaan tanggung jawab atau sebagai kakak ke anak kita. Jadi keras nggak apa-apa. Kadang-kadang anak-anak itu kan perlu shock terapi juga ya dari ibunya. Kalau ibunya cuman, oh iya sayang, nggak apa-apa sayang, sayang ya, gitu. Kayaknya tuh anak kita, oh segitu aja nih emak gue kan gitu. Tapi kalau jadi shock terapi juga nggak apa-apa, karena aku juga melakukan itu once in a while untuk anakku, wow sadar gitu. Bisa marah sama gue gitu ya. Nah, siapa yang in control
in this house gitu. Maksudnya kayak kita kan memberikan aturan juga untuk kebaikannya mereka. Yang penting tuh kontennya tuh jangan sampai kayak mojokin anak, nyalahin anak, terus udah gitu kayak nggak ngebantu dia untuk berkembang. Tapi kalau keras untuk ngebantu, oh iya ya ternyata aku harus seperti itu, menyadarkan kesalahannya dia, silakan aja gitu. Nggak masalah ya. Tapi jangan sampai memojokkan dan membuat jadinya kayak ya quote unquote jadi ngebully juga kan ya sebenarnya. Oke. Kiki, silakan Ki, langsung nanya aja Ki. Iya, aku mau nanya kalau misalkan kan pasti sering deh kayak lagi mau meeting atau mau apa gitu kan, terus mereka kayak mau main apa segala macam. Nah terus jadi kita tuh kayak yang nggak udah ntar dulu kayak gitu. Nah kan abis itu pasti langsung kayak ngerasa kok gue gitu sih sama anak gue. Kayak gitu kan. Nah tuh gimana sih cara ngilangin kayak rasa bersalahnya, atau ada nggak sih kayak cara untuk ngomong ke anaknya tuh dengan yang misalkan lebih baik gitu. Ya, Mbak Kiki anaknya usia berapa ya Mbak? Mau 3 tahun. Mau 3 tahun. Oke. Kalau dari pengalaman aku sendiri sih ya, aku akan kasih pengertian ke anak-anakku gitu loh. Jadi kayak misalnya oke, ini jamnya mom kerja misalnya gitu, atau misalnya tar ya mami kerja dulu, tapi kita yang kalau bikin janji ya kita tepati, misalnya abis makan malam kita main sebelum abang tidur misalnya gitu ya. Jadi memang kita berikan, aku nggak bisa sekarang tapi nanti aku akan main gitu. Jadi sering diberikan pengertian seperti itu, apalagi kalau anak 3 tahun kan biasanya timingnya itu kan belum ngerti ya, maksudnya setiap lihat ibunya oh main gitu kan. Jadinya kita yang biasakan gitu, ini jam berapa. Nah kita kenalkan jam, aku mengenalkan anak-anakku jam tuh dari umur 2,5 tahun ya, walaupun mereka belum bisa baca atau tahu jam gitu ya, tapi mereka udah tahu oke, ini jam berapa. Lihat di angka 8 artinya udah harus tidur misalnya gitu. Jadi mereka tuh akan tahu rutinitasnya mereka. Oke, kalau jarum jamnya di angka jam 3 gitu, oh berarti ibu atau bunda masih kerja nih. Masih kerja. Jadi, ya mereka yang akan memberikan pengertian ke diri mereka sendiri. Kitanya tinggal ngomong kalau oke, ini mom harus meeting dulu, tapi nanti jam sekian kita main. Oke ya. Ya, jadi diajar supaya kita juga nggak merasa bersalah, anak juga in a way juga mendapatkan pembelajaran ya kan, belajar juga ya kan, segala sesuatu dalam perjalanan kehidupannya nggak akan semudah itu, segala sesuatu yang dia mau akan langsung didapatkan ya kan. Hai Malika. Jadi memang sekalian, jadi sebenarnya ya kita juga jadi less guilt, anak juga mendapatkan pelajaran kayak oh ya aku harus nunggu dulu nih sebelum aku minta mamaku nemenin aku main gitu kan ya. Oke, ada lagi dari moms yang mau bertanya di sini? Wida mau nanya Wid? Sorry. Wida, sorry tadi aku lupa dibuka. Gak apa-apa. Tadi relate banget sih Mbak Renita buat yang tentang kayak udah kesel banget jadinya udah emosi, itu aku udah ngalamin banget kemarin juga kayak gitu. Terus pas waktu dia udah pas puncaknya pas waktu malam, kan aku kerjanya kemarin sempat sampai malam, terus dia sempat ngomong yang kayak mama kok kerja terus sih, kapan main sama aku. Aduh aku langsung kayak mau nangis gitu. Gimana dia kayak ngerasa bersalah gimana, padahal udah nyoba ngasih kayak beberapa mainan yang Montessori atau apa gitu buat dia mainin gitu, tapi kayak coba bertahan 2 jam saja, habis itu mama pusing WFH di rumah. Ya, ini susah sekali ya membalance semuanya. Gimana Mbak Renita? Mbak Wida anaknya usia berapa Mbak? Anak aku usianya 4,5 tahun cowok. Okay. Terus udah bawel banget sih Mbak, udah mulai ini, terus juga emang yang kayak setiap dia mau ngapain kayak harus maunya gitu kan, udah mencoba kayak biar bisa diafirmasi gitu baik-baik, tapi masih kayak susah gimana ya Mbak buat nanganinnya yang kalau yang kayak gitu. Takutnya kayak aku salah nggak sih cara ngajarnya, agak udah sempat yang insecure sama diri sendiri juga sih sebenarnya. Ya, sebetulnya kalau 4,5 tahun tuh lebih komunikasinya ya.
karena years gitu ya. Kalau kita zaman dulu tuh 4 tahun kayaknya belum ngapa-ngapain gitu ya. Kalau misalnya anak sekarang tuh udah ngobrol. Terus udah gitu ngobrolnya itu yang mengenai kejujurannya dia aja. Misalnya mama kok kerja terus, kita harus jujur gitu. Kenapa sih kita kerja gitu ya? Karena kita boleh ngobrol aja kayak misalnya tahu nggak kerjaan mama tuh apa? Ya. Diceritain ya, diceritain jadi ya sebenarnya ya. Benar. Terus udah gitu diberikan pengertian juga kenapa kita tuh suka kalau kita tuh bekerja. Karena kalau misalnya mama nggak kerja tuh gini kan pasti kan kamu juga nggak mau ya mama jadi sedih karena misalnya mama nggak bekerja lagi misalnya kayak gitu. Jadi apapun itu sih kan yang tahu obrolannya Mbak Wida sama anaknya kan pasti Mbak Wida ya. Jadinya sesuai sama pengertiannya dia aja. Yang pasti sih perasaan bersalah itu tuh jangan sampai dibesar-besarkan. Karena perasaan bersalah itu yang tadi aku bilang cuman merugikan diri kita sendiri gitu. Dan sekarang ini kita nggak butuh untuk menambah beban yang udah ada gitu. Nah, kalau misalnya soal anak yang masih mama kok ini mulu sih gitu. Oke. Jadi kamu maunya apa? Misalnya kita atur waktu Sabtu gitu ya, Sabtu atau Minggu untuk anaknya. Jadi kompensasinya juga ada gitu. Kalau misalnya kamu bisa diajak kerjasama sama mama untuk mengerti di hari Senin sampai Jumat, Sabtu sama Minggu kamu boleh pilih main apaan aja, nanti mama ikutan main. Full akan nemenin waktunya untuk kamu. No gadget. No gadget, full bermain sama anak. Iya benar. Mbak Renita, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup obrolan kita. Jadi gimana caranya membagi waktu antara pekerjaan, ngurus keluarga, anak, dan juga me time. Jangan kita lupakan supaya balance. Karena kan me time itu juga yang bisa bikin kita ya quote unquote tetap waras ya. Lumayan ya Mel ya, cuci piring mah ya jadinya asik gitu kan ya. Me time-nya ya, cuci piring. Iya, untuk bisa ngebagi waktu atau in general balancing our life ya and work gitu ya. Sebenarnya itu balikin lagi ke diri kita sendiri. Si balance-nya tuh sampai mana? Gitu loh, balance-nya tuh ada di mana. Jadi kuncinya adalah kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan pernah kita push untuk kayak lo harus gini, lo tuh harus kayak gini, ibu yang baik tuh harus kayak gini. Jadi know your limit. Know your limit banget itu kayak aku terapkan banget. Jadi aku nggak terlalu stres gitu loh sekarang. Kalau dulu tuh aku masih ini nih pengen banget jadi perfect parents gitu. Ibu yang baik itu pulang kerja jam 6 harus ngajarin anaknya belajar apa segala macam gitu-gitu loh. Terus udah gitu harus teratur semuanya. Kalau kita masih punya harusnya kan begini. Nah, itu artinya kita masih ada kekecewaan dalam diri kita sendiri gitu loh. Nggak ada loh standarnya ibu yang terbaik itu seperti apa. Kita sendiri yang menciptakan diri kita untuk menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anaknya. Karena kebutuhan anak-anak itu nggak sama seperti di buku gitu. Misalnya anak-anak itu butuh komunikasi yang sangat intens gitu. Tapi ada orang tua yang memang komunikasinya agak kurang, tapi mereka kayak lebih ke pelukan, lebih ke main, gitu ya. Bahasa cintanya ya. Bahasa cintanya beda. Jadi nggak perlu kita patokannya tuh jadi ibu yang sempurna tuh seperti apa, tapi bagaimana sih kita jadi ibu yang terbaik gitu. Nah, dengan demikian ketika kita udah bisa menjalankan peran-peran kita tanpa stres yang terlalu mengganggu kita, nah disitulah bisa kita nemuin balance-nya gitu. Jadi kalau kita berbicara juga soal mindful parenting ya, itu sebenarnya kembali lagi kita harus paham tidak ada dalam kamus itu ibu sempurna. Di saat kita menerapkan standar untuk menjadi seorang ibu yang sempurna, ya kan, itu adalah kita menciptakan stres sendiri buat diri kita. Ya nggak sih Mbak Renita kan? Ya kan? Benar. Soalnya kan pasti deep down suka gini, ibu macam apa aku membiarkan anak aku mendiamkan anak aku saat dia mau main padahal aku harus meeting, masa aku lebih memilih meeting gitu kan ya. Wow, iya sih. Oke. Jadi lower our expectation, udahlah ya, know your limit itu kata kuncinya. Jangan dipaksain. Ibarat kata kalau mobil onderdilnya nanti jebol kalau kita paksain. Ya nggak sih Mbak Renita? Aku baru ingat Mbak Enji satu lagi nih yang aku rasa tuh penting buat semua working moms di sini. Jangan merasa bersalah kalau kita mendidik anak kita itu menjadi lebih mandiri.
Jadi menjadi lebih mandiri itu bisa dimulai dari umur 3 tahun. 3 tahun tuh seperti gini. Misalnya suruh ambil air sendiri, atau misalnya Nana tolong nyalain lampu dong, walaupun kita bisa melakukannya. Tapi itu akan membuat anak kita tuh menjadi lebih percaya diri untuk melakukan semuanya sendiri. Kayak sekarang anakku yang umur 12 tahun itu, aku tuh pertamanya pasti berantem ya sama suami. Gimana sih anak kamu yang malah suruh nyiapin adiknya makan gitu. Dan aku pasti akan ngomong gitu. Kalau aku yang nyiapin, aku udah bisa. Tapi sekarang aku lagi melatih anak perempuanku untuk bisa menyiapkan makanan untuk adiknya, sehingga dia bertambah lagi nih tanggung jawabnya gitu. Jadi jangan kita yang kayak, males banget ya gue jadi ibu, sementara gue nonton Netflix atau kayak baca buku, main handphone. Anak gue yang nyiapin, jangan nambahin ke situ. Tapi kita tahu tujuannya tuh kita lagi melatih anak kita, mendidik anak kita gitu loh. Daripada kita siapin semuanya, taunya umur 17 tahun nggak berasa, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu banyak yang terjadi tuh Mbak Enji. Maksudnya kayak orang tua datang ke aku pengen anakku ini lebih mandiri loh Mbak gitu. Sementara aku ngelihat anaknya udah 18 tahun dan aku tanya gimana pola asuhnya, nggak pernah dilatih untuk menjadi mandiri gitu. Jadi start from early banget. Iya. Berarti nggak salah kalau tadi siang aku minta tolong anakku yang laki-laki yang doyan masak untuk menyiapkan makan siang buat aku. Jadi pembenaran ya. Mbak Renita, terima kasih banyak udah bersedia ngobrol-ngobrol sama Moms di sini ya. Ini semoga jadi bekal buat ibu-ibu, para moms yang ada di sini, para ibu bekerja yang luar biasa. Kalian hebat ya. Pokoknya semangat terus ya. Tadi sudah kita dengerin obrolan dari Mbak Renita, semoga bisa menjadi bekal buat kita bisa menjalankan mindful parenting, dan tentunya buat kita semuanya bisa balance ya. Itu kan cita-cita mulia kita ya, goals tuh kita sederhana, semuanya balance. Aku bisa bantuin suami cari uang, ya kan? Aku bisa ngurusin anak-anak baik-baik, sehat-sehat aja. Lalu juga aku juga tetap bahagia. Wah, sederhana enggak juga sih. Tapi kita pasti bisa ya. Terima kasih Mbak Renita. Terima kasih Mom semuanya. Ya, kita foto dulu. Nah, hampir lupa. Untuk ada yang udah ngasih kode. Kita foto dulu ya 3 kali ya, 3 pose ya. Kita foto dulu. Foto, pose. Pokoknya pose ketiga adalah pose film Penthouse. Gini ya, Mel ya. Film seri drakor Penthouse. Oke. Sekarang yuk gitu. Tapi itu pose ketiga. Pose pertama sama kedua bebas dulu. Pose pertama. Pose kedua. Pose ketiga, pose Korea. Pose ketiga. Yeay, terima kasih ya semuanya. Semangat selalu para moms ya. Terima kasih sudah menyiapkan waktu ngobrol-ngobrol ngabuburit sore hari ini. Sehat selalu, Mbak Renita sehat selalu. Semoga yang bagian berpuasa, semoga puasanya juga lancar. Dan yang pastinya di saat nanti yang mungkin saat ini masih mendapatkan bantuan dari Mbak, minggu depan Mbaknya udah pada pulang, semangat! Kalau buat yang udah nggak pakai Mbak mah enak ya, udah biasa ya. Sampai ketemu semuanya. Dah. Terima kasih Mbak Enji. Terima kasih Mbak Renita. Dadah. Terima kasih Wida. Tiara terima kasih. Inyut, Kiki, Mel. Terima kasih. Imeh makasih. Wita makasih. Thank you.